الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات وبتوفيقه تتحقق الغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنة رسوله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap ibu-ibu jamaah kajian MT Al-Hasna yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di tanggal 19 Al-Muharram kita masih diberikan oleh Allah sehat wal afiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga datangnya ibu semuanya dari rumah, dari lokasi awal ke majelis ilmu ini dijadikan oleh Allah amal soleh yang kelak akan kita hadapkan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini Allah ridha, dan ini yang terbaik yang pernah kita lakukan di sepanjang usia kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kajian siang hari ini kita mengangkat tema Quran bicara tentang wanita solehah. Apa kata Quran wanita solehah itu? Bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara kita untuk menggapai menjadi wanita solehah yang Quran berikan jalan. Wanita solehah terdiri dari dua kata. Yang pertama wanita, yang kedua solihah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya pakai i, solihah. Tapi kalau ejaan Indonesia solehah. Kita bahas pertama tentang wanita. Bisa jadi ibu yang saat ini ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang wanita tidak tahu apa sih wanita itu. Wanita kalau kita mengambil dari kamus Munjid, Bu, atau kamus yang beredar di Indonesia ini, kita akan dapati perempuan adalah makhluk satu-satunya yang Allah puji, yang Allah angkat derajatnya. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal itu perempuan. Ya. Saking hebatnya Allah menyebut perempuan itu dengan dua istilah dalam Al-Qur'an. Sementara laki-laki Allah sebut satu istilah. Kalau Quran bicara dengan perempuan, kalau perempuannya itu bentuknya tunggal atau bentuknya mufrad, itu namanya mar'atun. Mar'atun. Makanya ada ustazah mar'atus solihah. Ya, mungkin orang tuanya kepengen kelak dia diharapkan menjadi seorang perempuan yang solihah. Solehah itu soleh buat dirinya dan soleh buat orang-orang yang ada di sekitarnya, itu solehah. Ya, perempuan kalau bentuknya satu namanya mar'ah, tapi kalau bentuknya banyak lebih dari dua itu namanya nisaun. Jadi kalau lagi sendiri namanya mar'atun, kalau lagi kumpul sama-sama itu namanya nisaun. Kalau laki-laki, Bu, mau sendiri ataupun banyak, itu tidak merubah kosakata bahasa Arabnya. Dari rojulun, rojulani, rijalun. Laki-laki satu, laki-laki dua, dan laki-laki lebih dari dua, itu rijalun. Sosok makhluk yang Allah berikan amanah untuk selalu berwibawa, untuk selalu tegap, untuk selalu tegas. Makanya rijalun atau rojulun itu mengambil dari istilah kaki. Kaki itu bahasa Arabnya rijlun, Bu. Rijlun artinya apa? Karena dengan kaki ini badan itu bisa tegap.
Punten kalau orang nauzubillah nggak ada kakinya, dia nggak bisa tegap. Kaki ini yang menjadikan seseorang itu bisa tegap dan tegas. Maka kalau ada laki-laki yang tidak tegas kemanya kemenye, dipertanyakan kelelakiannya, Bu. Dan ingat, laki-laki yang tegas itu bukan laki-laki yang setengah 3 malam mengajak istri dan anak-anaknya naik ke Sikunir, Bu. Tapi laki-laki yang tegap, yang tegas wibawa, mengajak istri dan anaknya untuk naik munajat kepada Allah di setengah 3 malam. Saya pernah diajak oleh salah satu komunitas di Wonosobo ini berangkat ke Sikunir sampai bela-belain sepertiga malam itu bukannya sholat malam, bukan baca Quran, tapi kita nanjak ke sana sampai subuhnya terbengkalai, Bu. Sampai di atas saya bilang, ya Allah, kita ingin melihat keindahan alam, tapi kita mengenyampingkan Sang Yang Maha memiliki keindahan ini. Zikir macam apa seperti ini, Bu? Ya, Sikunir indah, Bu. Tapi kalau kita melihat, mempelajari bagaimana Sang Yang Maha memiliki Sikunir, jauh lebih indah. Makanya salah satu orang diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu apa? Ketika lisannya itu dan semua organ tubuhnya diberi arahan oleh Allah bisa berzikir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah, artinya maksud saya di sini zikir menyebut nama Allah dalam arti seluas-luasnya. Kalau ibu tanya ke saya, Ustadz, tahmid zikir enggak? Zikir. La ilaha illallah itu zikir. Alhamdulillah itu zikir. Lah ibu ke atas Sikunir saja kan diajarkan oleh agama kan ya. Ikuti bagaimana aktivitas kamu di perjalanan itu selalu hidup larut dalam alur ketuhanan. Ya, ketika nanjak jangan petantang-petenteng. Kamu kalau lagi nanjak selalu menunduk. Coba orang kalau ngedaki Sikunir, Bu, ya pasti nunduk dia. Nggak pernah dia tegap terpelanting. Ini gratifikasi, ini ngajarin kita nih, Bu. Lagi di atas jangan sombong. Ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah itu dalam surat Al-Furqan, salah satunya apa? Peringkat teratas itu ketika dia melakukan aktivitas di muka bumi ini, dia lakukan dengan haunan, menunduk. Jangan ngelawan gratifikasi bumi. Anda sedang di atas, Anda jalan petantang-petenteng, masuk angin, Bu. Ketika lagi di atas, apa doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul ngajarin kita, Allah itu maha besar. Kamu lagi di atas itu, seatas apapun jabatan kamu, kamu tetap kecil. Secantik apapun kamu dari orang-orang, kamu tetap kecil di mata Allah. Makanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dari Sikunir, ini kok tema kita Sikunir ya, Bu? Lagi di Sikunir, dari atas mau ke bawah, udah jangan pesimis. Kemarin sudah merasakan bagaimana indahnya puncak, indahnya kita dalam kejayaan, indahnya kita jadi bupati, indahnya kita jadi pejabat. Sekarang segala sesuatu itu ada masa expirednya, maka sekarang waktunya turun. Kalau turun, ya jangan bungkuk. Kalau turun justru harus tegak. Doanya apa? Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Kenapa? Orang yang di bawah itu kata Allah tidak bertentangan dengan fitrahnya Allah. Jangan menganggap orang di bawah itu hina. Makanya kalimat subhanallah itu adalah ucapan yang ketika kita mendengar ada pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat yang bertentangan dengan kekuasaan Allah, Bu. Itu subhanallah. Lihat orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mengatakan, ya Muhammad, Allah kamu, Tuhan kamu itu kan dua. Allah mengatakan subhana. Ya. Hai Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj itu peristiwa buatan siapa? Mana mungkin kamu bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj dalam waktu sepertiga malam? Maka Allah jawab, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Apa yang kamu katakan itu tidak seiring dengan visi dan misinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita lagi di bawah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya enggak selamanya orang di bawah itu hina. Yang menjadikan beda di atas dan di bawah itu apa? Akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini peringkat yang paling dahsyat. Peringkat pertama, jangan sombong. Yang kedua, ketika kamu mendapati orang-orang muslim, orang-orang muslimah yang melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, maka katakan qalu salama, ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Bukan kita mengatakan alhamdulillah saya selamat, kamu enggak selamat, tidak, tapi doakan, Bu. Ya, doakan. Peristiwa kemarin ketika saya nggak promosi ya Bu ya, dan saya nggak memenangkan siapa-siapa. Saya ingin meluruskan kita itu ibadur rahman, tidak boleh mencaci siapa-siapa. Ketika kemarin pemerintah Wonosobo kita menyuruh kita untuk topo bisu, ya matikan lampu. Banyak yang menghujat netizen-netizen Bu, tidak mengindahkan. Ini apa maknanya? Al-Muharram itu salah satu bulan Syahrul Asam. Bulan yang memang di dalamnya ada kesunyian. Al-Asam itu sunyi, Bu. Nah, sunyi di sini maksudnya apa? Sunyi di sini maksudnya tidak boleh ada peperangan. Ya, pada saat pemerintah kita menyuruh kita untuk memadamkan lampu seantero Kabupaten Wonosobo, maka kita berpikir, ya Allah, ternyata gelap itu enggak enak. Ya kan? Ya Allah, seperti ini nanti di alam kubur kayak begitu, Bu. Kalau kita kepengen membetulkan posisi bapak-bapak kita di atas, doakan, berikan petunjuk, berikan hidayah. Ini ciri-ciri yang ibadur rahman, Bu. Ya, bukankah 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam bukan dengan banyaknya pedang yang ditancapkan di perut-perut orang-orang kafir Quraisy, bukan, karena akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Syahrul Asam. Dulu orang-orang yang gak memahami Islam, mereka sunyi dari semuanya, membisu. Al-Asam itu tidak ada apa-apa tindakan. Oh, berarti menurut Hijriyah Al-Muharram ini tidak boleh ada peperangan. Apa kata Allah? Fala tadrimu fihin anfusakum. Jangan kamu zalimi diri kamu sendiri. Maka ketika mereka sunyi, suruh gelap semuanya, kita merasakan, ya Allah, kuburan tuh nanti seperti ini. Kemudian yang kedua apa? Kita sunyi dari kemaksiatan-kemaksiatan, Bu. Bukankah hijrah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, itu bukan melaksanakan perintah Allah dari tidak sholat menjadi sholat? Bukan. Esensi daripada hijrah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, bagaimana kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Oh, orang yang sudah meninggalkan larangan-larangan Allah, maka secara otomatis Allah akan mudahkan dia melakukan perintah-perintah Allah ini. Tapi orang melaksanakan perintah Allah, tapi setengah-setengah meninggalkan larangan Allah, kelak ibadah yang dia lakukan hanya untuk tujuan dunia, Bu. Kita nggak bisa bangun malam. Syekh Syikiti bilang, karena banyaknya beban dosa yang kita pangku. Kita sekarang bisa kajian, ini perkara berat, Bu. Harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan suami, meninggalkan tokonya. Ini perkara berat. Kalau bukan karena panggilan iman, kalau bukan karena kita nggak punya dosa, nggak mungkin Allah arahkan kita ke sini. Coba Ibu, saya suruh milih. Ibu dikasih uang 20 juta, bisa ke mall, sama disuruh ngaji, milih mana, Bu? Kalau saya ngaji dulu, baru ambil 20 jutanya, itu cerdas. Ya, cuman saya nggak ada pilihan. Ya, apakah dulu Al-Muharram ada Syahrul Asam? Ada. Itu kata Rasulullah, Syahrul Asam itu bulan yang memang sunyi, bulan kesunyian, gak boleh ada peperangan. Maka jadikan peristiwa kemarin itu untuk indah. Qalu salama, ya Allah, luruskan mereka, beri hidayah, Bu. Mungkin kalau suatu saat Allah memposisikan kita seperti bapak-bapak kita yang di atas,
tidak mudah untuk memberantas kemaksiatan di sekitarnya, Bu. Betul nggak, Bu? Janganlah bicara kabupaten, jangan bicara masyarakat, bicara keluarga kita saja. Kita membangunkan anak untuk tidak tidur, Bu. Pada saat azan subuh, susahnya minta ampun. Tuh kan? Makanya pada saat kita sulit untuk merubah, menghindari kemaksiatan, memberantas kemaksiatan di skup komunitas kita, apalagi di skup kabupaten, maka kita berusaha untuk aqimu daulatal Islam fi qulubikum. Buat diri kamu itu mantap syariah Islamnya. Diri kita dulu. Ketika diri kita sudah mantap, insya Allah istri kita ikut, suami kita ikut, anak-anak kita ikut. Maka hakikatnya kenapa anak-anak kita tidak sesuai dengan harapan kita? Karena kita belum mendidik diri kita sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Kalau bapaknya itu kalong, pasti anaknya kampret, Bu. Ya. Kalau bapaknya nyolong, anaknya copet. Itu 360 derajat. Ini fitratullah, sunnatullah, Bu. Berikan keteladanan kepada anak-anak kita. Ya, jadi kita teladan. Menjadi diri teladan dulu, baru anak-anak kita ikut teladan. Maghrib, gak usah, jangan nonton TV. Gak usah. Biarkan mereka setel TV. Kita baca Quran di depan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lama-kelamaan suami, mama baca Quran, matiin TV. Yo maghrib, matikan TV, sholat di masjid. Nanti suatu saat ibu meninggal, bapak meninggal, anak-anak, hore mereka meninggal, bisa nonton TV sepuasnya. Ya kan? Anak laki-laki kan kalau kita tanya, Mas, kamu itu cita-citaku mau jadi apa? Secara nafsu, dia mengatakan saya mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi bankir, mau jadi pengusaha. Tapi hatinya dia akan mengatakan saya menjadikan ayah sebagai role model saya, uswah saya. Anak perempuan ketika ditanya, mereka nggak akan mengatakan saya kepingin jadi guru saya, ingin menjadi ustazah. Tidak. Dia akan menjadikan saya mau seperti bunda saya, mau seperti ibu saya. Karena menurut anak kita yang putri, ibu itu adalah apa? Ayah itu adalah first love-nya mereka. Kalau bapak adalah uswah hasanahnya mereka. Oh, Bu. Ya, makanya saya kalau suruh kajian ke sekolah-sekolah, saya akan berikan kepada mereka copy paste dari Mahmud Yunus, seorang ulama dari Padang yang membuat satu buku, itu namanya buku Tarbiyah wa Ta'lim. Beliau mengatakan di saat banyak orang tua di awal tahun ajaran baru mereka mengantarkan anak-anak mereka ke pesantren-pesantren, maka ingat, kata Muhammad Yunus bukan kata saya, pesantren tidak memberikan jaminan bahwasanya anak-anak kita yang disekolahkan ke sana itu bisa menjadi anak-anak soleh dan soleha. Karena apa? Sekolah pertama buat anak-anak kita itu bukan pesantren, bukan TK, bukan SD, tapi apa? Ibunya. Madrasah ula itu siapa? Ibunya. Maka sekali lagi saya mengatakan sebagus apapun sekolah, mau biaya pembangunannya puluhan juta, mau haulaini setiap harinya berbahasa Inggris, Mandarin, Jepang, tidak sama sekali bisa menjamin anak-anak kita itu bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Maka kesimpulannya, sekolah yang paling betul-betul menjadi barometer perubahan anak-anak kita itu apa? Yang pertama, keluarga. Harta yang paling berharga adalah, Masya Allah, ibu pintar juga nyanyi ya, tapi di masjid ini. Oh, Masya Allah. Jadi satu hal yang mustahil, sebuah hal kemustahilan ketika saya, istri saya, ibu, suami ibu mengharapkan anak-anak kita ini ingin soleh-soleha, tapi ternyata kelakuan saya, kelakuan istri saya di rumah sering marah-marah, sering bertengkar, ya.
sering cuek bebek dengan anak-anak, ngomongnya kasar. Padahal surat An-Nisa ayat 9, ketika kita meninggalkan anak-anak yang taat kepada Allah, di akhir hayatnya itu apa? Wal yaqulu qaulan sadida, maka bicara dengan bicara yang lemah lembut. Menjadi misi almost impossible. Seorang orang tua kepengen anaknya berbakti. Orang tua kepengen anaknya pandai ibadah. Baca Qur'annya, makhraj hurufnya pas. Tapi saya sebagai seorang bapak, istri saya sebagai seorang ibu, cuek dengan agama. Tiap hari dicekoki, campur sari. Drakor, ya Bu. Masya Allah. Anak kita lebih hafal tuh artis dan aktor drakor daripada siapa nama putri Rasulullah SAW. Siapa namanya putri Rasulullah SAW. Itu lebih hafal. Siapa yang salah? Bukan anak kita, tapi orang tua. Ya, panutan anak-anak kita siapa? Ayahnya. Panutan anak-anak kita siapa? Ibunya. Para ulama salafus soleh, Bu. Itu kalau dia mantau anaknya. Ya Allah, kok anak saya budi pekertinya nggak sesuai dengan harapan saya, ngomongnya kasar, maka dia tidak menggamping hitamkan sekolahnya, didatengin kepala sekolahnya. Saya sudah bayar puluhan juta, saya sudah ikuti peraturan sekolah ini, kok anak saya seperti ini? Nggak menyalahkan anaknya, nggak menyalahkan masyarakatnya, yang dia salahkan, ya Allah, saya sudah ngasih makanan apa ke anak-anak saya? Kalau toh memang pengkasih ini rezekinya dari yang halal atau yang haram atau yang subhat, ya kan? Saya sudah melakukan dosa apa sampai anak-anak saya seperti ini? Maka kalau setiap hari kita sebagai orang tua mengantarkan anak-anak kita ke gerbang wisuda, maka yuk sama-sama, saya, istri saya, ibu semuanya, kita siap mengantarkan anak-anak kita bukan hanya ke gerbang wisuda, tapi juga ke gerbang surga. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, istrimu, suami kamu dari apa? Dari panasnya api neraka. Bangunkan mereka. Ya, insya Allah sudah 1:30, setengah jam lagi saya selesai. Jadi perempuan itu kalau sendiri namanya apa? Mar'ah. Kalau perempuan lagi banyak namanya nisa. Kalau laki-laki mau sedikit mau banyak namanya tetap rijal. Diambil dari kata rijlun, artinya Masya Allah, jadi pinter. Alhamdulillah. Pokoknya kita jadikan Majelis Ta'lim Al-Hasna ini lebih dari majelis yang ada, Bu. Pulang ke sini dapat, oh iya, kalau mar'ah berarti satu, kalau nisa berarti banyak. Nisa itu berarti banyak wanitanya, ya kan? Kalau mar'ah berarti satu. Ya, sekarang kita cari tahu. Mar'ah itu dari segi bahasa Arab maknanya apa sih Ustadz? Mar'atun diambil dari kata-kata muru'ah, Bu. Muru'atun, ya, muru'ah. Muru'ah itu maknanya 3 yang saya catat. Yang pertama apa? Muru'ah atau mar'ah itu kecenderungan pada yang indah-indah, Bu. Mar'ah tuh, ya. Ibu kalau ngelihat di mall ada bunga-bunga yang cantik, itu fitrahnya kepengen, walaupun gak bisa beli, minimal bisa fotoan di sana. Ya, kecenderungan pada yang indah-indah. Saya sebagai laki-laki atau suami ibu punten sebagai laki-laki, mau ngantor, mau kondangan, mau ketemu dengan masyarakat, kalau pakai baju lecek lah nggak masalah, lecek-lecek sedikit. Tapi ini bermasalah ketika istri dan anak-anak putri kita sedikit saja bajunya lecek, Bu. Bermasalah. Ya, berarti mar'ah itu cenderung dengan yang indah-indah. Nah, tuh. Kemudian yang kedua, mar'ah atau muruah itu artinya selalu ingin tampil terhormat. Ya, ketika anak orang disebutkan dia mendapatkan predikat terbaik, emak-emak itu nggak mau kalah. Ya, kalau ibu-ibu ngumpul menceritakan kehebatan anaknya satu orang,
maka nyamber tuh. Anak saya juga gitu, Jeng. Alhamdulillah. Anak sampean jeneng apa? Saya juara olimpiade matematika. Saya juga apa? Maraton. Masya Allah. Ya kan? Itu seorang ibu, Masya Allah. Ingin membackup anaknya. Kalau toh memang nggak benar, minimal doa, Bu. Ya. Jadi artinya kadang-kadang bohong itu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ya Allah, saya ngebohong. Tapi jadiin doa. Support kita. Ya. Kemudian yang ketiga, muru'ah itu atau mar'ah itu akar kata dari kata-kata mir'atun, cermin. Maka bahasa Arab ada kata-kata al-mar'atu kal mir'ati. Ya, perempuan itu seperti cermin. Makanya perempuan itu sebelum ada handphone, Bu, itu kemana-mana nggak pernah lupa bawa cermin. Sekarang alhamdulillah handphone itu ada kameranya. Ya, mau ngapa-ngapain buka kamera, selfiean, oh bagus. Yang nggak punya handphone banyak yang membengkok-bengkokin spion motor orang. Ya, kemana-mana tuh, Masya Allah Akbar. Makanya karena mar'ah itu seperti mir'ah, itu kaca atau cermin, ketika dia tidak ada cacatnya, dia bisa memantulkan bayangan yang sempurna. Tapi ketika kaca sudah pecah, ngambil lem yang paling terkuat di dunia, ditempelkan masih bisa. Tapi nggak bisa memantulkan bayangan yang sempurna itu kaca. Ketika kaca itu luka, dia masih bisa dipakai, tapi dia nggak bisa membalas dengan memantulkan sempurna. Itulah istri saya, ibu semuanya. Ketika sudah hatinya tersakiti, gampang memaafkan, tapi sulit untuk melupakan. Terus terserah mau setuju atau nggak setuju. Ya, tuh Masya Allah. Itu mar'atun, ya. Jadi mar'ah itu maknanya 3. Tolong disebutkan. Yang pertama indah-indah. Yang kedua Insya Allah. Yang ketiga seperti cermin. Nah, kemudian kita beralih ke nisaun. Nisa, Bu. Ya. Nisa itu dari kata nasa'a. Apa itu nasa'a? Yang pertama bisa artinya mudah goyah, ya, atau mudah tersentuh. Itu wanita fitrahnya, mudah goyah, mudah tersentuh. Misalkan dalam satu peristiwa sedang ngumpul keluarga di ruangan untuk menonton TV yang disetel, misalkan tentang sejarah Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW itu di detik-detik sakaratul mautnya, Bu. Pasti yang lebih banyak meneteskan air mata itu emak-emak dulu. Ya. Putri-putri, bapak belakangan. Kalau tuh tersentuh juga ditahan karena malu. Tapi wanita enggak. Dia ketika punya masalah, enggak pernah wanita itu pakai otaknya, pakai pikirannya. Dia selalu pakai perasaannya. Ya Allah ya jangan. Tahu-tahu nangis. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, nasa itu mudah goyah atau mudah tersentuh. Yang kedua, nasa itu sering banget suka menceritakan apa yang dia rasakan, Bu. Itu nasa'a. Ya, lupa akan dirinya bahwasannya itu adalah aib keluarganya. Diceritakan. Ngebangunin suaminya ketika bangun malam nggak bangun-bangun. Akhirnya mau nunggu sholat subuh ngambil WA status. Lah, ayah susah banget bangunnya. Ya kan? Lanjutkan baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Baru satu ayat ngambil handphone. Udah baca, ada yang baca status apa belum ya? Itu. Ya? Oh, masih dilihat satu orang. Di Facebook sudah ada yang komen belum? Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Gatal tangannya. Baru 5 ada yang komen. Loh, emang kayak begitu suami kan dari pondok pesantren. Iya, ternyata bangun ketelepasan butuh aib. Ya kan? Makanya hati-hati. Saya selalu bilang yang namanya Hawa itu pasti homreng, Bu. Hawa.
Ya, kemana-mana celangapan. Lihat emak-emak, ya. Mulutnya celangapan, tangannya juga celangapan. Arisan kondangan yang dia pikir itu anak di rumah. Ada apa aja dimasukin ke plastik kresek. Bapak enggak dan saya enggak. Bawa bapak makan mie ayam, Bu, kita sendiri nyaman. Orang tua ibu tuh enggak nyaman. Makan di restoran mahal, dibayarin teman-temannya. Ada sisa minta bungkus. Yang diingat apa? Anaknya. Tuh, Masya Allah. Itu ibu tuh, ya. Insya Allah ibu-ibu di sini enggak seperti tetangga sebelah. Ya. Tapi tetangga sebelah pindahan dari ibu-ibu di sini. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjutkan. Jadi itulah bedanya psikologi laki-laki dan perempuan. Dalam aktivitas yang sama, tapi saat ditanya beda dalam hal penyampaian, Bu. Saya istri, ibu suami, Mas, ya gimana, Bu? Kita nanti besok gantian yuk. Kita ngobrol dengan anak laki-laki kita. Kapan? Nanti saja setelah sholat maghrib. Kan anak-anak pasti nggak main handphone, nggak nonton TV. Yuk tanya. Ya, akhirnya bapak nanya ke anak laki-lakinya. Pasti paling lama ayah ngobrol sama laki-laki, anak laki-laki paling lama 5 menit. Tuh. Setelah itu ibunya ngobrol paling lama 15 menit, Bu. Tuh, ya. Tapi kalau emak-emak ngobrol sama emak-emak, itu bisa berjam-jam. Ya, di waktu yang bersamaan dengan aktivitas yang sama, tapi cara penyampaian berbeda, hasilnya pun berbeda. Ini sudah sunnatullah. Ya, Adam diem, gak banyak ngoceh. Pak, baru dari mana? Saya dari pengajian di masjid mana? Masjid Al-Mujahidin Polres. Sudah selesai. Coba emak-emak ditanya. Ibu dari mana? Pengajian. Yang nggak ditanya dijawab 1 lembar kertas folio penuh, Bu. Tahu nggak, Bu? Saya tetangga saya di samping dulu. Masya Allah. Dia pakai minyak wangi luar biasa. Apapun yang ditanya dijawab, Bu. Namanya Hawa. Maka kalau ada laki-laki kepribadiannya Hawa dipertanyakan keadamannya. Tapi kalau Hawa seperti Adam, ya, kalau tuh ada wanita pendiam, Bu, busit. Ya, busit apa tuh, Ustaz? Ya Allah. Kalau dia pendiam di luar, pasti banyak ngomong di rumahnya. Karena fitrahnya Hawa itu. Tapi kalau Adam, ya, insya Allah. Kita lanjutkan. Tuh. Tadi wanita selesai sudah. Ya, wanita selesai sudah. Sekarang solihah. Dari kata-kata solaha. Baik. Itu artinya baik. Emak kita atau emaknya ibu. Ketika sudah tahu janin dalam perutnya itu ada. Dan sudah ada ruhnya. Di usia 4 bulan 120 hari. Maka fitrahnya manusia itu kepengen, nak, solehah ya nak. Nak, soleh ya nak. Itu sudah permintaan baku, Bu. Mau dia Islam, mau dia non-Islam. Fitrahnya kepengen sebajing-bajingannya buajingan. Kepengen anaknya itu soleh, Bu. Serampok-rampoknya rampok. Anaknya kepengen itu soleh. Ini sudah fitrah. Nah, soleh ini doa yang diucapkan oleh Bunda Hana, ya, istri daripada Imran. Allah bekukan, Allah tuliskan di dalam surah Al-A'raf 189. Hana itu berdoa, la in ataitana salihan la akunanna minasyakirin. Ya Allah, saat ini adalah hari 120 hari penentuan anakku ya Allah dalam janin. Dan hari ini di mana engkau telah memutuskan rezekinya.
memutuskan ajalnya, memutuskan amalannya, memutuskan keadaan di dunianya. Maka aku kepengen 44 yang saat ini 120 hari ini engkau putuskan kepada anakku dalam rahim ini. Aku kepengen semuanya soleh. Ajalnya soleh, rezekinya soleh, amalannya soleh, kebahagiaannya soleh. Maka soleh itu apa? Di dalam Al-Quran Allah menuliskan soleh itu artinya baik dengan tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama, soleh itu maknanya toyib, baik bu. Toyib artinya baik. Baik apanya? Baik lahirnya, baik fisiknya itu toyib, baik jasmaninya itu toyib, batinnya nggak baik. Lahirnya bagus, tapi batinnya nggak bagus. Loh, Ustaz kok bisa tahu? Lihat Bang Toyib bu. 2 tahun lebaran, 2 tahun puasa nggak pulang-pulang. Sehat jasmaninya. Uangnya banyak, tapi nggak pulang-pulang. Padahal anak istrinya nunggu. Ini Toyib. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan toyiba. Tuh kata Toyib. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi yang aku sediakan kepada Anda. Cuman syaratnya yang pertama halal dan yang kedua toyib. Allah bilang kepada seluruh manusia bu. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, untuk semua manusia. Mau baik kehidupannya, mau sehat selamanya, makan yang halal dan makan yang baik. Gimana Ustadz, halal cuman gak baik? Gak boleh juga. Makan duren kebanyakan kan halal cuman gak baik. Makan emping kebanyakan halal cuman gak baik. Halal dan baik. Toyib, baik apanya? Baik menurut kesehatan dokter. Nah ini bicara kedokteran. Jadi toyib. Jadi baik itu tingkatan pertama namanya toyib. Tingkatan terendah lah, toyib. Kemudian yang kedua, di atas toyib itu ada khair. Khair juga artinya baik. Ya, khair artinya baik. Kalau tadi toyib itu fisiknya, kalau ini khair, ini adalah sifatnya. Rasul dalam surat Al-Imran ayat 110 mengatakan, Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala punten. Ali Imran 110, kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini sudah janji Allah bu dalam Al-Quran. Al-Imran 110, kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita juga bisa dapatkan di surah At-Taubah. Kalian sebaik-baik umat kata Rasulullah. Sebaik-baik umat dari umat-umat yang lain. Kalau kalian kepengen jadi pegawai yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Kalian kepengen menjadi pengusaha yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Ingin menjadi seorang petani yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Apa misinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini misi untuk menjadi seorang pribadi yang baik menurut Allah dan Rasulnya. Jadi petani yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran. Minimal kalau tidak bisa sekabupaten Wonosobo, minimal antar petani. Minimal di rumah kita. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yuk bu, selesai yuk kita nani. Sekarang kita pulang ke rumah. Azan asar sudah memanggil kita. Perkara dia mau ikut kita atau tidak, itu zonanya Allah bu. Yang penting kita itu dakwah. Yuk kita ke pengajian, sudah kita share player kemana-mana. Banyak yang baca status ibu. Perkara dia mau datang atau tidak, itu bukan ranahnya kita. Allah sudah menunjuki diajaran, oh ada kajian ini. Masya Allah. Tapi mohon maaf saya belum ke sana. Itu zonanya Allah. Makanya saya selalu bilang, bisanya kita hadir di sini bukan karena kita sehat. Banyak orang-orang yang telah melihat, yang telah mendengar tentang kajian hari ini sehat, lebih sehat dari kita. Tapi nggak mampu ke sini. Bukan karena saat ini kita ke sini, kita punya waktu luang lebih banyak dari mereka. Bukan.
Tapi karena semua kekuatan Allah yang mengarahkan kita bisa ke sini. Boleh jadi di luar sana orang-orang yang lebih banyak waktu luangnya di rumah. Tidak ada apa-apa kerjaannya hari ini. Tapi Allah nggak arahkan kita ke sini, Bu. Semua itu perlu seleksi, dan seleksi. Makanya kita seluruh berdoa kepada Allah. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita dalam hal-hal kebaikan. Ini khair. Kemudian yang ketiga, di atas khair itu ada yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu sikapnya. Thayyib itu sifatnya, fisiknya. Khair itu sifatnya. Ma'ruf itu sikapnya. Ma'ruf itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Ini fitrah. Mau dia itu profesi, mau dia orang muslim ataupun orang muslimah ataupun non muslim, itu fitrahnya selalu kepengen berbuat baik. Ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf, berbuat kebaikan. Saya selalu mengistilahkan, mencontohkan gini, biar kita bisa ngebedakan. Saya datang ke orang muslim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Saya mau silaturahim. Sudah lama kita nggak berjumpa. Gimana Pak, sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah, anak sehat-sehat semuanya. Sudah ya, saya pamit. Saya pasti disediakan minuman, sediakan makanan, disambut dengan baik. Besoknya saya ke rumah orang non muslim. Ya. Tok, sepada, ya. Oh, silahkan Pak Ustadz, masuk. Pasti disediakan sepeda, ya, disediakan makanan segala macam. Ini fitrah, Bu, berbuat baik, ya. Makanya kalau ada kita nenamu ke rumah orang, itu dia nggak menyediakan apa-apa, jangan suuzon dulu. Mungkin dia mau masak air, gasnya habis, ya kan? Oh, tapi Islam datang itu untuk mempercantik tujuan kita. Makanya di atas ma'ruf itu ada yang namanya ihsan, Bu. Ihsan. Apa itu ihsan? Semua kebaikan yang kita lakukan, kita tidak berdasarkan ada orang di depan kita, tapi berdasarkan Allah, Bu. Ini muslim dengan non muslim. Kalau muslim berbaik kebaikan, dia ingin memanjakan teman lawannya. Ya, ada tamu dikasih minum, dikasih makan. Nggak ada tamu, ya nggak ada minum, nggak ada makan. Tapi orang muslim, Bu, bukan hanya sekedar ada tamu, tapi dia betul-betul mempraktekkan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang merasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakan tamunya. Maka rumah-rumah yang sudah punya dasar hadis ini, ada tamu, nggak ada tamu, pasti di mejanya itu ada makanan, Bu. Ya, sediakan toples. Isinya maksudnya, Bu. Minum ada aqua segala macam. Karena apa? Saya itu bukan hanya sekedar menghormati tamu, Ustadz. Tapi apa? Saya beriman kepada dan Rasulnya. Perkara ada tamu, gak ada tamu, saya selalu standby menyediakan makanan. Ini cakep, Bu. Jadi ketika kita latihan seperti ini, suatu hari di rumah kita akan diadakan arisan atau akan diadakan kumpulan PKK. Maka berapa jumlah yang hadir, Bu RW, Bu RT? Ada sekitar 60 orang, Pak, Bu. Oh iya, siap. Disediakanlah. Ada uang kasnya berapa? 150.000. Kita kepengen suami paham bagaimana cara memuliakan tamu. Ini kita jadikan beda dengan ibu-ibu yang lain. Bukan karena kita sombong, bukan. Tapi karena tahu kita sudah ngaji, ingin memuliakan tamu. Ternyata yang lain gak pernah prasmanan, kita prasmanan, Bu. Berapa orang semuanya? 60 orang. Ya Allah, sudah makan di tempat, pulang bawa besek juga. Diamplopin. Masya Allah. Besok saya yakin kepilih lagi rumahnya, budak tempatan. Astagfirullahaladzim. Ya. Ternyata kita sudah prasmanan, mesen menu terbaik, makanan juga baik semuanya.
yang hadir cuma 30 orang. Karena kita sudah terbiasa menyediakan tamu, ada tamu, nggak ada tamu, kita nggak kecewa. Beda dengan orang yang nggak punya sifat ihsan. Pak RT, Bu RT gimana sih? Saya sudah nyongkel tabungan saya. Saya sudah debit rekening saya buat berikan terbaik. Yang hadir 30 orang. Saya benar-benar kecewa Bu RT. Ini ma'ruf Bu. Tapi kalau sudah ihsan, Bu mohon maaf ya. Yang hadir cuma 30 orang. Gak apa-apa Bu RT. Berarti sisa berapa? Sisa nasi bok 30 bok. Berarti alhamdulillah 30 hari ke depan di rumah saya nggak masak. Nah, ya kan Bu? Cari enaknya ini ihsan Bu. Lah kenapa kok panjenengan nggak kecewa? Saya kemarin ngaji sama Ustadz Muflis. Orang muslim itu ihsan. Semua kebaik. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Semua yang kita lakukan ini Allah lihat. Tapi kalau ternyata kita nggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau nyembah Allah. Engkau melakukan kebaikan-kebaikan untuk manusia, untuk anak kamu, untuk suami kamu, untuk tetangga kamu, untuk orang tua kamu. Karena engkau punya prinsip, oh aku tuh ngelihat Allah. Tapi ternyata pada saat engkau melakukan kebaikan, ternyata Allah nggak melihat kamu, maka ternyata kamu nggak melihat Allah, maka yakin Allah itu melihat kamu. Ini ihsan. Kalau nasi bok 30 ini ternyata tidak bisa kita simpan karena cepat basi, kita keliling kemana? Ada anak-anak yatim, ada janda-janda miskin, janda kaya tinggalkan. Karena janda kaya itu tidak dikasih jatah zakat Bu. Kalau janda kaya kasih jatah zakat, Musdalifah kayaknya kebanyakan. Ya, ihsan. Ya, coba saya tanya. Jadi baik itu tingkatan Al-Quran, tingkatan paling bawah apa? Toyib. Baik apanya? Fisiknya. Di atas toyib ada khair. Khair baik apanya? Di atas khair ada ma'ruf. Ma'ruf apanya? Sikapnya. Di atas ma'ruf ada apa itu ihsan? Kau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Itu ihsan. Saya mau ngaji, perkara ada orang yang muji atau tinggal ada yang muji, nggak jadi soal. Yang penting saya ngaji. Saya mau sholat jamaah, ada yang mau ikut atau tidak, bismillah. Saya betul ini ihsan. Kalau ihsan ya Allah, kok pengajian nggak ada orang, ini nggak ihsan, dia pasti kecewa. Mana kamu katanya mau datang, saya sudah dandan, sudah izin suami, loh malah kamu nggak datang. Loh, kamu pergi pengajian karena siapa? Karena ada lo semuanya. Berhubung lo nggak pada datang, lo me and. Masya Allah. Ya, nah kalau toyib, khair, ma'ruf, dan ihsan berkumpul jadi satu, dimiliki oleh seseorang, maka orang itu jadi soleh Bu. Ya, jadi soleh itu bukan baik saja. Dia harus toyib, dia harus khair, dia harus ma'ruf, dan dia harus ihsan. Toyib, itu namanya soleh. Jadi kita tahu nih, jadi orang menjadi soleh itu ternyata nggak gampang. Harus toyib, harus khair, harus ma'ruf. Dan melakukan kebaikan itu jangan ingin dilihat manusia. Tapi kita harus punya prestasi menjadi ihsan. Siapapun yang menilai saya, bismillah, saya pakai kacamata kuda, ihsan adalah tujuan saya. 4 poin ini ada pada diri kita, ada pada diri suami kita, ada pada diri anak-anak kita, maka dia tercatat orang-orang yang orang-orang yang soleh. Yang terakhir, surah An-Nisa ayat 34. Ini apa kata Quran tentang wanita soleh itu? Yang mana wanita soleh itu? Surah An-Nisa 34. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaib bima hafidhallah. Ciri wanita saleh menurut Al-Quran syaratnya 2. Yang pertama apa? Taat kepada Allah. Ya. Yang kedua,
dia mampu memelihara diri, terlebih ketika suaminya tidak ada di rumah. Dua. Qanitatun yang pertama, yang kedua hafidhatul lil ghaib. Qanitat, sekarang kita bahas satu persatu. 5 menit lagi menuju jam 2. Qanitatun, taat kepada yang baik-baik. Jadi taat kepada Allah dengan cara mentaati suaminya pada yang baik-baik. Bagaimana Ustadz kalau suami saya qadarullah sudah tidak ada, maka jasadnya tidak ada, nasihat-nasihat dan pesan-pesan kepada anak-anak kita tunaikan. Ulama mengatakan itu sama saja kamu melanjutkan taat kamu kepada suami. Ya Allah, dulu bapak itu rajin sedekah, dulu bapak itu kepengen anak-anaknya seperti ini, lanjutkan kebaikan-kebaikan bapak dan pesan-pesan suami. Selama suami itu mengarahkan kepada kebaikan, kita wajib sami'na wa ata'na. Tapi ketika suami kita punya indikator mengarahkan perintahnya kepada tidak taat kepada Allah, sami'na wa pikir-pikirna. Sami'na wa analisa. Karena ketaatan itu cuma di 2 tempat. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Ini mutlak, ketaatan mutlak. Kalau taat kepada Allah itu nggak pakai sami'na wa pikir-pikirna. Allah bilang A, taat. Allah bilang B, taat. Rasul bilang A, taat. Rasul bilang B, taat. Walaupun mungkin perintah Allah itu atau pilihan Allah itu tidak sesuai dengan naluri kita. Maka ingat, Allah dan Rasulnya itu tidak pernah menjerumuskan kita. Mungkin boleh jadi kita minta A kepada Allah, tapi Allah ngasih kita B. Ada di balik hikmah ini semuanya, Bu. Ya, di dalam surah Al-Baqarah 216 Allah memberikan satu gambaran, kutiba alaihimul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Ketika bicara berperang, Bu, maka wahuwa kurhul lakum. Kadang-kadang kita itu benci perang, tapi Allah yang nyuruh. Ada apa dengan ini? Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci pilihan Allah, membenci takdir Allah, boleh jadi itu yang terbaik buat kamu. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu, tetapi Allah nggak mau dengan sesuatu itu, maka boleh jadi itu keburukan buat kamu. Maka ketika seseorang mengadakan satu ujian dalam kehidupan ini, ujian dalam satu birokrasi pemerintahan misalkan, anak-anak kita mau lulus ujian PNS segala macam, ternyata anak-anak kita itu nggak lulus, Bu. Ini adalah kesuksesan sejati, Bu. Apa dalilnya? Al-Baqarah 216. Mama, maaf ya, Ma. Saya sudah belajar betul-betul, tapi saya nggak gol, Ma. Masuk universitas terbaik kedokteran di Indonesia, Ma. Langsung bilang Al-Baqarah 216. Nah, ini yang terbaik buat kamu. Mungkin kalau seandainya kamu gol, nggak baik buat kamu. Kenapa, Mama? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci, nggak bisa lulus, kamu betul-betul kesel. Boleh jadi yang terbaik buat kamu. Atau sebaliknya. Makanya kesuksesan yang paling betul-betul puncaknya kesuksesan ketika kita gagal dalam menempuh ujian, menempuh kehidupan ini. Semata-mata karena apa? Al-Baqarah 216. Hadis Rasulullah SAW, Bu. Kata Rasulullah SAW, saya ngebut. Mau jadi wanita yang betul-betul surga itu merindukan dia. Pintu surga dibuka sebanyak-banyaknya buat wanita itu. Setiap pintu surga manggil dia. Neng, sini Neng, masuk. Mas, sini Ma, masuk segala macam. Orang yang puasanya rajin hanya bisa mendapatkan pintu babur rayyan. Tahajudnya rajin, sholat tahajud saya dapat pintunya. Tapi wanita salehah, siapa mereka? Idza shallatil mar'a khamsaha, kata Rasulullah. Kalau ada seorang wanita, seorang istri yang menjaga sholat 5 waktunya, Bu. Di hadis ini Rasul nggak bicara duha, Rasul nggak bicara witir, Rasul nggak bicara qobliyah ba'diyah. Yang Rasul bilang, sudah nggak usah sunnah, minimal kamu melaksanakan sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dan bicara puasa, kata Rasulullah, aku nggak memerintahkan kamu ambil sunnahnya, minimal Ramadannya. 5 waktu terjaga,
Ramadan terjaga, kemudian wahasunat farjaha, kemudian pelihara dia punya harga dirinya, kehormatannya. Yang keempat, wa ato'at jauzaha, patuh kepada suami, Bu. Maka ini dambaan daripada surga. Apa kata Rasulullah? Laha udkhuli jannati min ayyi abwabin jannati syi'ti. Hai manusia, hai istri, masuk ke dalam surga lewat pintu mana saja. Hati-hati. Hijrah itu bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi meninggalkan larangan-larangan Allah. Berapa banyak punten teman-teman akhwat yang sudah full sunnah, pakai purda, pakai cadar, pakai galak macem. Bicaranya Masya Allah, tabarakallah, tapi sama suaminya kayak comberan mulutnya, Bu. Banyak. Mas, saya mau ngaji loh, Mas. Mah, nantilah, Mah. Saya lagi sakit. Jangan ngaji dulu. Pak, ngaji itu wajib loh, perintah Allah. Kalau Bapak ngelarang saya, berarti Bapak berlawanan dengan Allah. Gak bisa, Bu. Larangan Allah itu jangan benar-benar dilaksanakan. Ditinggalkan semuanya. Betul-betul. Ini wanita salihah, qanitatun. Hati-hati. Mah, Papa tahu kamu lagi puasa sunnah. Ini kan hari Kamis. Batalkan, Mah. Lo kenapa? Papa mau makan bareng. Di mana? Rumah makan baru namanya Girly. Di Bogor ada Girly, Bu. Ya benar, Girly di Bogor. Ya. Pinggir kali. Masya Allah Akbar. Dibatalin, Pak. Batalin. Jangan, Pak. 2 jam lagi. Lah, batalkan, Mah. Siap. Baru ngaji ini nih. Puasa sunnah. Ibnul Qayyim bilang, Bu, amalan puasa sunnah itu, ibu bapak nggak dapat 100%. Cuma dapat 75-85%. Ketika ngeyel, enggak, Pak. Bapak ini gimana sih? Uang malam kan saya sahur ditemenin Papa. Ya kan? Malah disuapin Papa walaupun asin-asin sedikit. Ya kan? Tapi ternyata sekarang suruh ngebatalin. Pak, gimana? Kata setan, iya, lawan aja suami kamu. Itu suami kamu lagi stres. Tuh. Masa sih puasa sunnah nggak boleh? Setan lembut, Bu. Cakep setan dengan lembutnya. Kalau bukan lembut, bukan setan, Bu. Namanya makhluk halus ya, Bu ya. Tuh Masya Allah. Kita merasa benar tuh, Bu, padahal salah. Akhirnya enggak lah, Pak. Ya sudah. Nunggu di sini. Sambil nunggu suami manyun. Dosa lagi kita, Bu. Ya, buka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Pak, buka. Ya sudah, kamu buka saja sendiri. Bapak sudah kenyang kok makan. Mengharapkan 100%. Enggak, kata Allah. Kamu mendapatkan 85% pahala sunnah. Wajibnya kamu tinggalkan. Jadi min 100%. Berapa, Bu? 85% diambil 100%. Min 15%. Tuh lihat. Makanya orang-orang ngaji bisa. Jangan tahajud, mah. Lo kenapa? Malam ini kita akan betul-betul belanja. Kemana? Ke kawasan langit dan bumi. Masya Allah. Ya. Kemudian yang terakhir. Astagfirullahaladzim. Yang terakhir. Hafidhatul ghaib bima hafidhallah. Pandai memelihara kehormatan diri. Baik kehormatan yang bentuknya lahir maupun kehormatan yang bentuknya batin. Jadi ketika saya dan istri sedang cekcok di kamar, maka para ulama mengatakan jangan sampai aib ini tercecer keluar kamar. Ya, kalau kita sedang cekcok di ruang tamu, jangan sampai ini tercecer di teras rumah. Karena apa? Hafidhatul ghaib bima hafidhallah. Ibu garis bawahi, bima hafidhallah. Ternyata aib kita, aib ibu, aib rumah tangga kita, aib anak-anak kita, itu sudah Allah jaga di Lauhul Mahfud, Bu. Bima hafidhallah. Maka ketika aib rumah tangga tercecer sampai ke jalan-jalan, aibnya suami tercecer atau aib istri tercecer, berarti jangan salahkan Allah. Pasti ada salah satu di antara kita yang tanpa sengaja mencecerkan itu semuanya. Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Coba pikirin. Sekarang itu Masya Allah, lisan kita diam, ada jempol kita, Bu. Tanpa sengaja. Makanya hati-hati, cerdas. Megang handphone, bismillahirrahmanirrahim. Di status bismillahirrahmanirrahim, insya Allah dijaga. Aku lu qauli hadza, mohon maaf dan batin, lewat 5 menit. Karena sudah lewat 5 menit, tidak ada pertanyaan. Titik, tidak pakai koma.
Ada pertanyaan? Karena kan di masing-masing kita ada kegiatan ya Bu. Ada yang mau jemput, ada yang mau gaji karyawannya, ada yang mau kocokan arisan, seperti itu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.